Itu keren karena lo mendokumentasikan dari sekian lama lo berkarir, terus lo tunjukin ke semua orang. Gimana ceritanya, cuy? Selamat datang di Raw Channel. Hari ini gue punya tamu istimewa lagi, Indra Chino dari Final Attack. Gimana kabar nih Pak Indra? Baik, Mas. Baik ya, alhamdulillah. Rezeki makin nambah kan nih 2020 nih? Insya Allah ya. Alhamdulillah. Didoakan lah biar tetap inilah ya, cuannya tetap jalan lancar gitu ya. Gila. Sekarang sibuk apa nih, Indra? Gue sekarang itu kan lagi ngejalanin ya sebuah usaha itu di bidang supplier lah. Itu nyetok sayuran sama buah-buahan ke restoran-restoran gitu. Oh, food and beverage ya? Iya. Asik. Food sih, beverage belum. Beverage belum ya? Beverage mungkin buat gua. Ayo boleh. Bisa ya? Bisa. Beverage yang enak-enak ya? Apa Civas? Boleh. Boleh, Civas boleh. Nomor 18 tapi. Terus udah gitu, apa lagi? Ya, selain itu gue latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Oh. Itu rutin ya? Rutin. Seminggu berapa kali, Indra? Seminggu bisa 3-4 kali lah. Wah, gila, mantep ya. Terus lu nggak capek tuh ya? Capek juga sih. Apalagi sekarang nih kebetulan yang biasa nganter barang ke restoran-restoran tuh lagi pada sakit. Aduh. Jadi para pegawai ya? Iya, jadi gue paginya nge-backup, nganterin barang. Ya balik dulu ke rumah bentar, istirahat, ya malam latihan. Malam latihan. Itu terus ya, rutin ya? Rutin. Tapi badan tetap fit dan segar dong pastinya ya, kalau Brazilian Jiu-Jitsu. Alhamdulillah sih ya. Oke, kalau Final Attack sendiri apa rencana di tahun 2020 nih? Yang pasti tour aja ya, sebanyak dan sebisa mungkin. Ya main di acara sebanyak mungkin juga. Oke. Terus ya gue sih punya ide buat ngerilis kayak mungkin ya EP 2 atau 3 lagu gitu, cuma nggak usah ada fisiknya gitu. Jadi for download saja ya. Cuma itu masih wacana gue, belum gue omongin ke anak-anak gitu. Ini menarik nih. Sekarang banyak band yang fokusnya di digital apa tuh bilangnya ya? Pokoknya di dalam format digital gitu ya. Iya. Kita jualan di Deezer, Spotify, Apple Music gitu-gitu ya. Iya, betul. Oke, Indra, balik lagi. Oke. Jadi sebenarnya di sini nanti ada turunan lagi nih ya. Iya. Gak apalah, kita sikat aja. Jadi gini, terakhir kita main band-bandan ketemu di mana ya? Jalan Darat Tour ya? Jalan Darat Tour ya? Iya. Solo ya? Solo. 2019. Itu Prime sama DJ SAA sama Petaka. Itu orang gila, ya Allah. Itu orang gila. Seru juga acaranya. Seru itu. Rame anak-anak. Wih, rame asli. Jadi waktu gue ngelihat flyernya itu, gue bilang sama anak-anak, wih, ini anak-anak main nih, gue bilang gitu. Final Attack Under 18 main nih, seru nih, gue bilang gitu. Wah, iya gini. Wah, oke. Semangatnya, wah. Jadi kita kayak ibaratnya ketemu di daerah, bukan daerah kita nih. Iya. Anak-anak tongkrongan semua gitu. Wah, mantep. Iya. Besoknya gue ke Jogja, lo ke Semarang ya kalau nggak salah ya. Di Iya, Semarang pecah juga tuh ya. Semarang pecah Juga tuh ya. Gila. Tapi emang Eva emang nggak pernah kendor, Ndra. Emang gue lihat performance-nya emang gila. Terus napak tilas deh ya. Dulu kita sempat collab banyak hal ya. Video klip. Bentar. Ya, tungguin sini. Ya, waktu itu kita pernah collab video klip. Drift Away ya. Wah, itu gokil tuh. Itu tahun berapa ya? 2015 ya? 2015. Gila. Itu Drift Away buat gua, waktu itu kita inisiasinya gimana ya, inget gak lo? Jadi lo cerita sama gue, wah gimana kalau live aja ngambil footage-nya gitu.
Iya. Cuma sekali take tuh. Anjir, lagi manggung ya. Iya. Acara apa tuh ya? Sebenarnya banyak acara juga kan itu ya. Enggak ya? Youth Reaction ya waktu itu ya? Youth Reaction, Youth Reaction. Yang ada orang lompat. Nanti gua tampilin nih cuplikan videonya, dan juga kalau belum ada yang belum nonton, boleh nonton sekalian. Iya, Youth Reaction di Driftway. Oh iya, gue dulu masih pakai bendera Mutual. Apa? Mutual distributor. Oh iya. Sekarang barangnya udah gue alihin ke Arwit. Arwit masih ada tuh di KL. Nah itu di situ, wah itu gokil sih. Memang gue ibaratnya kan di belakang kamera ya. Itu gue ngelihat tuh energi yang luar biasa, powernya meletup-meletup gitu. Itu nggak pernah kendor. Dari pertama kali gue nonton lu di Final Attack emang semangatnya nggak pernah kendor. Iya. Itu motornya lu berarti ya? Bisa dibilang lu dong? Mungkin ya, cuma itu motornya lu dong, iya nggak sih? Kalau untuk ngejalanin band ya emang kebanyakan gue sih gitu. Cuma ya namanya motor kan harus rame-rame ya. Kalau misalnya satu doang tuh kan mesinnya tuh emang harus yang ini kerja ini, yang ini kerja ini, yang kerja ini. Jadi nggak bisa dibilang gue doang gitu motornya. Enggak ya? Iya. Tapi inisiasinya tuh Final Attack emang wah gila nih. Itu luar biasa, eksekusinya, deliverynya juga gokil. Terus kita punya apa lagi ya? Kita pernah bikin band satu band tau. Oh iya. Tapi gak pernah maju. Gak pernah latihan doang. Against sama Buncis. Bagus si Empu ya. Empu. Yang main drama bagus ya. Iya. Anjing. Udah sempet bikin kaos tau. Sempet. Sebelum manggung udah bikin kaos. Iya, banyak lagi. Banyak terus nggak tahu gua ada yang jual, gue jualan pernah, gue jualin gitu, ada yang distro konsinyasi. Iya, itu masih zaman Velvet Taman Puring. Oh, Velvet Taman Puring, benar. Dodi sama Agung. Iya. Dodi udah permisi ya? Iya. Permisi. Hai Dot. Tadi gue mau sebut gini Dot, almarhum dari hardcore gitu. Cuma jangan deh. Kemarin gue udah ngomong tuh almarhum dari hardcore, cuma mungkin lo punya waktu lagi, lo bisa jadi reinkarnasi dari ke hardcore lagi, gue nggak tahu. Betul. Kita kangen lo Dot, biar gimana juga. Pastinya itu. Ya bikin logo Jakarta Crew tuh Dodi ya? Yang mana tuh? Ya bukan ya, yang Judge. Oh iya, Dodi itu. Dodi. Banyak yang dia bikin. Banyak. Against, terus inisiasi apa lagi ya? Terusan berjasa Ndra buat band gua. Kalau nggak tuh Shade of Color nggak rilis tuh. Iya. Bener. Terima kasih ya bos. Asik. Sekarang Final Attack di Lawless ya. Wah, makin kenceng dong. Ya lumayan lah. Lumayan apa nih? Maksudnya ya distribusinya Lawless kan bagus tuh ya. Iya benar. Saya baru rilis tuh udah nyampe kesebar di mana-mana lah. Benar. Dan emang yang gue incer banget itu distribusi yang meluas ya. Yang meluas gitu, yang baik dan benar lah bisa dibilang. Proper lah ya. Proper kayaknya proper. Gitu. Kita juga ke Lawless nggak terlalu banyak tuntutan ya. Yang penting distribusinya proper, terus promonya juga proper, dan ya itu sih dua hal yang penting. Apalagi hardcore lagi agak-agak saham lagi turun ya? Iya, saham lagi agak turun kan. Iya nggak sih menurut lo? Saham hardcore lagi turun. 2020 saham hardcore insya Allah naik. Iya benar. Soalnya ada Raw Channel. Ya. Oke, jadi sebenarnya kalau gue lihat Final Attack ya, gue tuh setiap rilisan lo tuh gue merinding. Kalau pasti ada satu atau dua lagu yang gue bikin merinding. Jadi kebetulan gue kenal banget deket sama Final Attack. Jadi gue ketika gue tahu nih anak nih, dan gue mencoba profiling dan mencoba membaca pikiran waktu lo lagi nulis bikin lagu itu tuh kayak apa ya gitu kan.
Karena biasanya masing-masing background band kalau punya bikin lagu itu pasti punya background masing-masing tuh, ya nggak sih? Iya. Misalnya lo lagi suka apa, ada terjadi peristiwa apa dan sebagainya kan gitu. Nah, Final Attack tuh wah, itu ada perpindahan transisi di vokalis tapi quality-nya nggak berubah. Mantap, memang bagus. Itu gimana cara menjaga kualitasnya gitu, maksud gua. Itu nggak mudah loh, Ndra, menurut gua. Menjaga kualitas ya gimana, emang ya gue juga dari awal udah kayaknya yang paling cocok buat ngisi posisi Widi itu emang si Bagus gitu. Oh, Secara bawaan dia di panggung, Iya. live performance-nya kayak gitu-gitu deh. Dan ya kebetulan dia juga teman dekat, jadi ya udah sepaket lah gitu. Sepaket Enaknya ya? udah deket, terus dia manggungnya juga asik, jadi ya klop aja itu gitu. emang gila sih dia, itu energinya buset. Dia muka tua tapi umur lebih muda dari kita ya. Dari dulu dia emang Dari muka dulu paling tua. mukanya tua ya. Gila. Itu emang luar biasa deh. Dan Final Attack tuh bikin anthem yang catchy sih menurut gue dan mudah diingat, sangat mudah diingat gitu. Terus itu kualitas tuh susah, ngejaganya tuh nggak gampang menurut gue. Bentar ya. Dan menurut gue si kualitas ini itu berarti kalau di band tuh biasanya ada 2-3 orang yang, atau 1 orang mungkin kalau di Final Attack ya, yang ngurusin. Jadi lo harus ini side-nya begini, ini akan begini nantinya, ini akan begini di proses mixing, saat pembentukan, saat produksi, even produksi live itu memang udah all set gitu. Itu ada di Final Attack tuh. Lo yang jaga siapa? Lu kah atau si? Itu sih rame-rame ya. Berjalan secara ngalir aja gitu ya? Iya, berjalan secara ngalir aja udah gitu. Maksudnya nggak satu orang doang kayak yang harus kita harus begini, enggak gitu, emang berjalan aja gitu. Dan tapi kalau yang soal rekaman gitu emang si anak-anak kebetulan itu lagi dengar hasil rekaman apa gitu dari Benji gitu. Terus si Isan suka sama sound drumnya gitu. Terus si Isan kayak yaudah kita daripada next album jauh-jauh ke Bandung Di Benji aja deh gitu. Cocok ya? Terus kebetulan teman-teman juga kan yang di Benji. Tuh Mil, lo dengerin nggak Mil? Tuh band-band produksian lo emang keren-keren Mil. Asik. Terus udah gitu? Iya, kebetulan yang punya Benji si Adui kan. Adui. Yang sama No Request sama Set on View gitu. Terus Emil juga yang main gitar di Total Anarchy, operatornya ya. Jadi ya dia udah paham lah gitu, maksudnya ya, yang band-band kayak FA tuh maunya seperti apa gitu. Jadi ya nggak sulit gitu kalau sama dia gitu. Bener-bener. Gue liat lo foto-foto lo tuh lo pakai EVH. Nanti nih ada satu segmen di Raw Channel. Di Raw Channel itu ada namanya Raw Music. Raw Music itu nanti lo pertama akan gue challenge. Asik ya. Gimana caranya membuat sound dengan ampli busuk gue? Gue punya ampli busuk, Ndra. Jadi si ampli busuk ini, Ndra, seru juga tuh. si ampli busuk ini. Jadi kalau misalnya gue mau beli gitar, gue mau ngetes gitar, pasti itu ampli gue bawa. Pasti gue bawa. Oh, biar ngecek lu dari source yang jelek. Source yang jelek. Jadi kalau misalnya menurut gue jelek ya. Jadi kalau misalnya ini dia oh ini gitar bagus nggak secara pick upnya segala macamnya, kalau udah dites di situ di clean. Biasanya gue pakai channel cleannya enak. Ini udah oke, gue sikat. Beli apaan tuh? Ada, nanti lu lihat ya. nanti di tempat gue ada tuh, ada amplinya. Terus yang berikutnya nanti boleh tuh bawa amp lo segala macem. Gue berusaha mengambil bagaimana caranya mengambil si audio itu dengan baik, tertangkap di kamera lah ya, gampangnya gitu aja. Gitu ya nanti ya. Seru juga. Keren nih. Terus ada, gue udah ngelis tuh namanya, lu termasuk salah satunya. Karena yang belum tahu, Indra Cino nih orang yang unik. Lu udah berapa gitar yang bersama diri lu ya? Gue pernah lihat lu Gibson SG ya, merah. Gibson SG
Sekarang kan dulu Les gua- Paul ya, studio ya. Iya. Sorry, standar. Standar. Tradisional. Standar. Sebelum itu ada Les Paul juga tuh. Gibson Les Jadi, Paul. Perjalanan gitar gua nih ya. Hah. Asik. Dulu pas baru-baru mulai sama FA itu gua make Ibanez. Ibanez, yoi. Ibanez gue lupa tapi serinya apa itu. Single cut apa double cut ya? Double ya kayaknya. Double cut ya. Double cut. Benar-benar. Terus setelah Ibanez itu gue make LTD Viper 200 deh kalau nggak salah. Viper 200. Kalau nggak salah ya. Iya. Warna apa ya? Warna merah. Merah. Beli di Piping waktu itu. Ih. Terus udah gitu? Terus abis itu gue make LTD EC1000 EC1000. yang vintage black ya. Vintage black. Pickup udah YMG tuh ya? Itu udah ya. 8160 apa langsung 85? Kayak 8160. 8160 ya? Kalau bawaan dari Si ininya ya? LTD terus? Terus abis itu upgrade lagi gua sekarang ke ESP. Eclipse. Asik. Itu lumayan lama gua pakai itu. Emang tuh gitar enak sih, Ndra. Iya, Wah, enak. gila. Apalagi musik-musik kayak FA gitu kan. Wah, yang cocok. Yang high gain banget gitu kan. Terus pas di mana gitu gua ngobrol-ngobrol sama si Kebot ya. Waktu itu Kebot masih megang straight out deh kalau nggak salah. Dia Vokalisnya? kayak- bukan Kebot ini kru-krunya Oh, kru-krunya straight out, krunya iya. Picking, terus dia nanya ke gua, "Ra, lu nggak pengen nyoba Gibson? Itu kalau lu udah pakai Gibson lu nggak bakalan nggak bakalan mau ganti lagi deh." Gitu. Terus gua emang lihat harga Gibson emang jauh lebih tinggi kan, apalagi yang standar kan. Waktu itu juga masih baru-baru selesai kuliah atau gimana, jadi belum pada Ya duit lah ya, belum banyak duit, bener. Terus ya udah iseng tuh gue nyoba SG dulu. Sebenarnya enak banget tuh pakai SG, main musik yang banyak palm mute-nya, soalnya dia bridge-nya kan lebih Wah, enak tuh, tune-o-matic-nya enak, serius, benar-benar. lebih ke atas lah ya. Ke atas, gampang banget tuh. Iya, jadi gampang Asli. banget. Terus SG tuh gue sempat punya yang merah sama punya yang hitam. Nah, oke. Yang di video klip Driftway itu warna merah ya? Ya, emang warna merah itu. Yang hitam kalau nggak salah akhirnya gue jual tuh pas itu. Terus udah gitu? Nah, abis SG itu yang lu lagi nggarap itu ya video klip Drift Away. Terus gue lagi liburan kan tuh ya ke US ya waktu itu ya. Oh iya. Sama keluarga gue. Nah, gue berapa bulan gitu di sana, terus gue mampir gitu. Di sana kan banyak Guitar Center gitu. Benar. Terus di Guitar Center kan lu bebas tuh mau ngetes gitar gitu. Terus gue nyobain Les Paul standar gitu. Les Paul standar. Dan gue tuh kalau denger Les Paul standar tuh gue gemeteran. Iya. Terus gue nyobain tuh Les Paul standar kesana, enak juga ya gitu. Terus gue iseng-iseng sambil liburan tuh sambil nyari-nyari yang second gitu di Instagram, forum musik gitulah. Terus gue nemu lah tuh di Guswin. Oh, Guswin gitar. Bener. Nah, itu Les Paul standar Cherry Burst tahun 2001 deh kalau nggak salah. Tahun 2001? Oke. Nah itu akhirnya gue balik dari liburan gue sama keluarga gue langsung tuh mampir ke tempat gitar itu. Ya udah gue coba-coba enak, ya udah langsung gue ambil. Tapi nggak lama gue megang gitar itu, gitarnya patah. Aduh, kok bisa? Itu gue sampai sekarang nggak tahu bisa sampai patah tuh gimana ceritanya. Dia neck through ya? Iya. Dia neck through nih? Neck Lu through. kalau patah anjir. Iya, makanya Ngenes tuh. Ngenes banget. Ada apa di Guswin ya? Cek gitu. Negative itu, thinking. Padahal gue sebelum pergi itu gue mainin tuh gitar. Gue masukin ke hardcase, gue keluar rumah main lah gitu. Main. Sampai rumah gue keluarin lagi, udah patah gitu. Anjir. Terus lo apain, Dra? Wah itu udah kayak gimana sih? Wah, Lu pasti tahu kan Aduh. gimana rasanya tuh kalau punya gitar yang
Wih, kayak gitu, terus patah necknya gitu kan, aduh gitu. capek nyari duitnya cuy. Iya bener. Terus udah gitu? Akhirnya ya udah gue mau nggak mau gue benerin tuh di daerah apa namanya tuh, Lebak Bulus kesana lagi dah. Oh. Iya, dia udah terkenal lah, Mas Nur deh kalau nggak Oh salah. iya, Mas Nur. Nah di situ gue benerin, cuma apa ya? Gue kayak udah tahu nih gitar pernah patah gitu, jadi gue kayak aduh, udah mendingan gue jual deh. Lu jual? Harganya iya. sama atau enggak? Enggak lah, pasti Turun ya? pasti turun. Cuma Iya. ya lumayan lah, nggak turun-turun banget. Iyalah ya. Terus? Ya udah akhirnya Anjing gue gitar merinding lo jual. denger cerita ini anjir. Terus udah gitu? Akhirnya gitar itu gue jual, gue beli Gibson Les Paul standar lagi tahun 2008. Itu Desert Burst deh. kalau Desert nggak salah. Burst. Iya, Desert Burst. Gue pakai gitar itu juga lumayan lama sih, berapa tahun gitu. Sampai sekarang nih? Enggak. Enggak? Oh, oke. Jadi Gila. Tahu gila. itu tahun 2008 kan gitarnya. Terus si Mas Bay FTB. Oh. Dia punya Gibson tahun 98. Dijual pada waktu itu sama dia. Lo sikat. Kan kalau kata orang Gibson Les Paul era-era bagus itu 90-an. tahun 90-an. Iya, kan? memang benar. Nah, akhirnya ya udah gua jual yang Desert Burst itu. Terus gua sikat gitarnya Mas Bay. Akhirnya sampai sekarang pakai itu. Masih Bayu FTB ya? Iya. Bayu Lowside dan Bayu First of All ya? Iya betul, Bayu First of All. Oh, keren itu. Keren. Bayunya keren nggak? Keren. Halo Mas Bay. Gue mau ngecengin lo, Bay, serius. Nanti Bay ada waktunya, Bay. Jadi apa namanya? Sekarang tuh yang gitarnya si Bayu lo pakai ya? Iya. Gila. Chambered ya? Apa solid banget gimana? Solid, unchambered. Wah gila. Jadi lumayan berat itu. Wih. Terus lu manggung setiap manggung tuh pundak gak sakit, Dra? Sakit sih, tapi untungnya gue udah kurusan ya, jadi masih bisa loncat-loncat. Asik. Gitu. Kurus sih emang obvious loh, emang super ekstrim kurusnya, gila. Nanti kita bahas, kita akan ke situ tuh. Tapi si gitar ini akhirnya berhenti di situ ya? Iya, berhenti di situ dan sepertinya sih udah mentok di situ aja udah. Bukannya lu punya Fender Telecaster ya? Oh iya, gue sempat punya itu. Telecaster ya? Fender Jimrut. Jimrut? Iya, yang Telecaster. Oh, dicolokin sama EMG ya? Iya. Oh, jadi emang, gimana? Pas gue punya gitar itu, gue punya SG juga, jadi gue punya dua gitu. Oh, oke. Lebih enak mana feel-nya? Tetap SG sih gue. Tetap SG ya? Gue setuju sih. Biarpun sekarang gue pakai Fender. Kalau udah pakai Fender? Biarpun gue udah pakai Fender. Tapi SG lu masih ada? Masih gue simpen. Tiga-tiganya gue simpen. Dan biasanya jadi backup tuh kalau misalnya tour, pakai tuh SG, karena SG kayaknya gitarnya susah patah kayaknya. Iya. Alhamdulillah sih nggak pernah patah. SG emang. Gue deg-degan juga tuh kalau patah, gue pusing tuh, Ndra. Iyalah. Kalau gue di posisi lo tuh gue, wah anjing, gue sedih banget tuh. Pengen bunuh diri gue. Terus udah gitu, ini gitarnya menarik nih karena akhirnya gue nemuin versi Fender kebetulan. Dia itu namanya Fender Powercaster. Powercaster. Sebenarnya niatnya niatnya gue, gue gimmickin aja nih. Band gue kan Prime Power. Iya. Yang sekarang, yang tahun ini. Tahun besok gue nggak tahu. Jadi Prime Power. Nah, jadi band gue kan Prime Power. Lagi gitarisnya Powercaster. Gimmick-gimmickan doang gitu. Jadi kalau ngomongnya SG nggak ketemu gue. Gue bukan orang Singapura juga, SG gitu. Gila. Akhirnya tapi ternyata setelah gue cek, waktu itu gue ke Swilly di Singapura tuh, nggak sengaja ada yang warnanya hijau apa ya, seafoam green bahasanya dia. Powercaster itu. Ternyata bridge-nya Tunomatic, cocok udah nih. Terus udah gitu dia gabungin P90 sama satu humbucker yang memang bawaannya dia.
wah ini kok main Fender berasa SG. Wah udah, gue sikat deh. Jadi bodinya sebenarnya bodinya Fender tuh gitu kan, suka ngeloinin satu set dengan satu set baru gitu ya. Iya benar. Dia bikin alternate reality lah, whatever lah. Iya. Which is sebenarnya menurut gue sih, dia cuma cari pangsa pasar aja gitu. Iya. Dia bodinya body Jazzmaster sebenarnya. Oh, body Jazzmaster. Cuma agak diperbaikin sedikit. Sekarang dia malah ngeluarin Fender yang seri-seri lama, seri-seri standar kayak Telecaster, tapi yang noiseless. Jadi namanya American Fender Ultra gitu. Oh, jadi udah kayak ada noise cut-nya gitu. Tapi gua rasa bohong. Feeling gua bohong. Iya. Karena gua order tuh yang Telecaster. Noiseless, katanya noiseless pickup. Gua nggak percaya sih. Karena gua diajarin sama lo, gua pernah dapat influence yang belum tahu. Gua sering Indra Cino nih sering nyetanin gua, terutama pakai efek. Salah satunya influencer dia nih. Dia mah buncis lah tuh. TS808 aja brah. Oh iya. Tapi itu efek sampai hari ini tuh gue pakai nggak berubah gue. Iya, gue juga masih pakai itu sampai cukup sekarang. Kayaknya hidup itu cukup. Iya. Padahal perubahan sound tuh jauh loh. Nah, maksudnya gue, lu pernah lihat gue di Griffin kan? Pakai TS808. Iya. Di Prime pakai TS808 dengan koncerongnya ya itu, deh dapat juga nih. Udah, gue nggak mau yang lain, nggak pernah ke lain hati. Nggak akan salah sih pakai. Nggak akan salah, serius. Dan tuner nggak berubah. Tuner berubah, sorry, tuner doang yang berubah. Noise gear nggak berubah, tuner gua berubah. Tuner lo pakai apa sekarang? Sekarang gua pakai Polytune. Oh sama berarti. Polytune-nya yang Bonafide yang ada buffer. Jadi gua punya masalah waktu pakai Fender itu. Ketika dulunya kan pakai chromatic tuner. Iya. Bos, pas dipakai selalu ngekat gain. Kalau si Polytune itu bisa lo pencet aja terus gitu, dia nggak buffering, jadi si gainnya nggak hilang, ya udah jalan terus aja. Iya. Jadi dia akan ngedetect, tapi baterai cepat habis sih. Ya kan, jadi kalau lo matiin juga dia nggak ngaruh sama si gainnya. Iya. Udah, wah enak nih, udah cukup deh ini aja. Gitu. Cuma kalau band baru ya pakai camper anjing. Iya. Kalau duitnya ada juga. Adain lah. Adain. Beli lah langsung camper. Kita pernah collab tuh bikin acara, Ra. Dan menurut gua tuh, gua dapet pengalaman banyak tuh dari lu tuh, salah satunya. Kita bikin teror. Oh iya. Wah, gila keren ya. Bikin Sinian Nipar tuh tahun berapa, Ra? Teror kedua lah kalau nggak salah ke Jakarta ya. 2011 itu. Wah, itu gue inget besokannya gue nikah. Oh iya. Gue datang juga ke nikahan lo tuh, gue nggak ikut ke Bandung, bener. Iya. Terus udah gitu, apa namanya, counterpart deh. Counterparts, ya. Gue jadi medik gitu gue. Oh, iya. Sama Agnostic Front. Gila. Itu wah, tapi yang gokil sih teror sih menurut gue. Iya. Maksud gue nggak tahu ya, di zaman itu tuh kita masih leha-leha banget gitu ibaratnya. Itu masih jadi salah satu acara favorit yang gue handle ya. Gila. Gila sih acara. Beda banget ya, beda aura apa semuanya beda banget. Venue-nya juga asik banget. Wah, asik sumpah. Pas banget itu. Bener. Asik. Gue inget juga yang zaman pas si David Wood-nya naik ke atas. Oh iya, lompat. Terus lompat. Gokil. Wah, itu gila itu. Itu teror sekarang. Itu gue nggak tahu ya, terornya isinya penuh dengan orang gila sebenarnya. Iya benar. Sekarang basisnya itu adalah vokalisnya Cruel Hand ya. Iya. Siapa namanya? Chris. Padahal gue dulu sering beli barangnya dia. Iya. Sering kontak dia. Iya benar. Chris pernah nitip kan sama lu. Iya pernah nitip. Chris siapa namanya? Chris Linkovic ya. Chris Linkovic ya. Bener. Orangnya baik itu. Iya, baik banget. keren. Iya. Wow. Kan Eva juga berapa kali tuh sama Oh iya, sama Cruel Hand. Itu band favorit gue juga tuh, Cruel Hand. Gila. Dan emang isinya orang asik semua itu. Orangnya slow ya. Iya, slow banget. Yang dulu gitarisnya yang gondrong jago tuh ya. Oh jago itu. Yang pakai Explorer, inget ya lo? Iya. Anjir. Main drum juga jago. Oh, dia main drum di mana? Dia dulu kan drummer Outbreak. Oh gitu. Oh doi. Si Chris malah gitarin Outbreak. Chris gitarin Outbreak. Iya. Oh. Terus H2O tuh berapa kali tour yang ngedramin dia. Oh. Si gondrong ini. Si gondrong itu. Anjing keren. Nah, ini lo apa kalau zaman sekarang sih lo udah bisa disebut KOL tau gak lah?
untuk musik-musik yang jenis ini nih. KOL tuh Key Opinion Leader. Serius. Apalagi? Jadi nanti lo kalau gue punya podcast, gue akan undang lo nih. Atau kita bikin podcast. Jadi lo akan membicarakan, karena lo pengetahuan lo tentang itu tuh luas, gila. Luas. Itu penting tuh. KOL tuh Key Opinion Leader. Key Opinion Leader. Key Opinion Leader. Key Opinion Leader. Oh iya iya. Keren ya? Iya emang zaman sekarang gitu. Iya iya iya. Ada orang yang salah kadang-kadang mengartikan itu sebagai influencer, nggak juga. Memang dia lebih tahu, tapi dia bisa influence orang, ya itu adalah suatu tambahan yang bagus, gitu. Tapi kalau KOL sebenarnya kalau di dunia farmasi, dia akan memastikan ini produk adalah produk yang luar biasa dan yakin deh ini dengan itu. Orang sangkanya itu dia akan menginfluence orang lain, enggak, padahal. Iya iya. Biarpun dia memberikan mengajak partisipasi orang untuk memberikan deskripsi dengan jelas dan argumentasi dengan jelas. Karena dia ahli di bidangnya. Nah, lu juga gitu tuh. Ahli di bidangnya. Lu harus beli misalnya gitu. Lu harus dengerin deh ini gitu. Di HC sekarang ada ya KOL aja. Harus ada dong. Iya kan? Gak mudah cari KOL tuh, nggak mudah sebenarnya. Kalau di punk rock dan sebagainya tuh salah satunya itu Bapak Mamang Yongki itu. Oh iya. Mamang Yongki kan. Nah, itu dia dari punk yang depak dia ngerti sampai yang ujung-ujung dia ngerti, gila Iya, orang. dia luas tuh musiknya. Itu orang gila. Gua kira gara-gara jualan si Yongki. Ternyata mah hobinya ngulik. Iya dari dulu kan. Iya asli. Terus apa ya? Tadi kita terakhir ngebahas apa sih? Si musik ya. Iya. Acara musik, Agnostic Phone, Terror ya. Counterparts. Oh kemarin barusan lo baru bikin Knockloose. Iya, Knockloose. Gimana Ndra? Itu lumayan pusing sih. Kenapa? Ya. Challenge-nya beda dari zaman kita pernah bikin acara dulu. Gimana ya? Maksudnya mungkin karena ekspektasi penjualan tiket nggak terlalu ini ya, seperti yang bakal dibayangin. Oh gitu. Jadi kayak gimana ya? Nombok nggak? Nombok sih. Nombok. Tapi nggak rugi minus lah ya? Iya. Nggak lah ya? Masih balance lah ya? Kalau dari gue juga awalnya kayak deg-degan gitu, soal dari agennya tuh udah ribet, pengen ini, pengen itu, harus ada ini, harus ada itu. Gue ngeri ya, aduh nih, jangan bandnya juga rese nih kayaknya. Rese nih. Gitu. Katanya pas mereka nyampe sini slow banget gitu. Slow. Malah banget menurut gue gitu, untuk band seukuran dia ya gitu. Jadi apa yang di request sama agennya segala macam tuh, walaupun banyak yang nggak ada, bandnya santai aja gitu. Ya maksudnya ya mereka terima apa aja yang dikasih. Slow aja gitu. Masih muda-muda ya Ndra? Banget. Muda-muda banget ya? Masih ya 24. Tapi mencerna musiknya dia itu agak berat sih. Iya emang. Kalau gua pribadi ya. Gua juga pribadi agak berat ya? sih. Ya. Berat ya? Tidak selazim gua menerima musik yang lain. Iya. Maksud gue. Nah itu sih yang gue pikirin karena musik kan heavy terus. Bener. Ya temponya down banget. Down tempo banget, gila loh. Wah gua. Tapi kalau misalnya, nanti juga mau ada kalau nggak salah regulate dengan keras. Regulate sama keras. Regulate dengan keras. Power Trip. Itu cuma beda seminggu doang tuh. Itu pecah tuh kayaknya tuh. Power Trip gimana? Insya Allah pecah. Masya Allah. Power Trip pernah sebelumnya pertama kali ke Indonesia tuh Jogja ya? Iya Jogja. Habis itu ada lagi nggak ya? Enggak, udah. Itu Jogja aja. Doang ya? Oke. Power Trip ya, gila tuh. Terus regulate keras. Musiknya beda tapi emang Knockloose ya? Beda Yang mana nih regulate sama keras? Regulate keras dengan si Knockloose. Kalau Power Trip udah jelas beda lah ya. Iya, kalau keras kan HC banget ya, maksudnya old school hardcore lah ya. Terus regulate masih ada agak heavy-heavynya juga. Cuma nggak se-heavy si Knockloose. Oh. Terus apa namanya? Jadi lu aktivitasnya sebenarnya banyak ya? Ya lumayan lah. Banyak ya. Terus gue denger lu jual-jualan sayuran ya, tapi sayuran seger nih. Iya. Tadi lu bilang ya. Apa namanya? Pondok Surya. Oh, Pondok Surya. Ya, bukan Pondok Suryo. Surya. Pondok Surya. Iya. Oke, Pondok Surya. Mau dipromosiin di sini? Boleh. Mumpung gratis, Bos. Anjing. Jadi ya
Gue sekarang tuh lagi ngejalanin kayak semacam supplier gitu bareng sama Andri, sama Ican Karoy. Gitu kita supply sayuran, alpukat terutama ya. Buah-buahan ya. Buah-buahan tuh ke restoran-restoran gitu. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang punya restoran atau kafe atau apa gitu yang butuh supply sayur, alpukat dan buah-buahan ya silahkan kami. Kontak. Iya. Ada Instagramnya nggak? Aduh, gue lupa Instagramnya. Nanti kasih ke gue tulis di deskripsi ya. Oke, siap. Iya, benar. Iya. Ini Pondok Surya bisa jadi kolaborasi gue yang pertama nih. Boleh. Rokuk anjing. Nah, ide bagus tuh lo bikin channel memasak juga. Memasak, yang makan udah. Teman makan udah bikin. Terus yang lain udah bikin. Gue bikin rokuk nih anjing. Segmen rokuk. Ajak si Buluk. Oh iya, buluk lawless bergerbar. Bener. Ayah Buluk. Wah, keren juga. Iya. Settingnya di mana enaknya? Masa di tempat gua lagi? Si ada kompor. Biasa juga gua makan GrabFood sama GoFood doang. Tinggal keluar aja ya. Iya. Aduh, iya tapi ini ide bagus Indra. Boleh tuh. Lo jadi ikon Indra. Lo doyan masak nggak tapi? Gue? Nggak bisa gue masak. Tapi ngeliat orang masak doyan nggak? Doyan. Dimasakin seneng ya? Seneng. Wow. Bini lo doyan masak dong? Bini gue masak bisa, cuma nggak sering gitu. Masak bisa cuma nggak sering? Iya. Doi busy kayaknya. Kenapa? Busy. Ya, Doi juga ngejalanin usahanya Doi sih. Usaha apa sih sekarang? Pakaian wanita. Online. Iya, keren. Dia juga udah jadi supplier juga sih gitu. Oh, dia jadi supplier juga? Buat ke butik-butik gitu. Oh, oke. Ndra, gue mau nanya Ndra, di tahun berapa ya ada satu acara yang menurut gue fenomenal. Namanya Heartfest. Iya. Kenapa fenomenal? Karena flyernya fenomenal dan sering dibicarain orang. Iya. Kayak urban legend anjir. Iya kan? Kalau nggak salah di tempatnya Novan tuh udah pernah lo jelasin. Tapi gue punya persepsi lain Indra. Persepsi pribadi ya, tapi bukan kadang-kadang suka dipakai nih persepsi pribadi gue, sialan. Jadi gini, kalau menurut gue itu almarhum Joneh itu sangat dari dulu dia tuh memang seniman yang handal menurut gue. Iya, betul. Seniman yang handal menurut gue ya. Sampai dia kepikiran, tapi gue nggak tahu, ini masih misteri sih. Gue nggak tahu itu bener apa enggak. Tapi buat gue masih misteri. Cuma gue punya persepsi gini, kalau apa yang Joneh bikin itu, almarhum bikin flyer itu yang desain, yang ada anak rambutnya miring dicat-cat tuh, ya, itu adalah sebuah gimmick. Menurut lu gimana? Kira-kira jelas gak gimmick? Gimmick tuh artinya gini, mungkin gue menginterpretasinya seperti ini. Di saat itu Joneh itu kan orangnya penuh dengan rebellion ya. Iya, betul. Iya nggak sih? Dia pengen juga nunjukin kalau hey, tidak, yang exist tidak hanya scene itu saja. Iya. Tapi scene kami juga exist. Tapi tapi seakan-akan dibikin dilancarkan kayak mau berantem, padahal sih sebenarnya enggak sebenarnya. Iya, sebenarnya sih enggak itu. Gimana menurut lo? Ya sebuah gimmick juga sih, maksudnya pada saat itu kan emang lagi ngetren banget ya musik emo metalcore begitu. Memang di zamannya ya. Iya, memang di zamannya itu. Dan bisa dibilang acara yang band hardcore doang yang main itu lagi jarang-jarangnya. Itu berada di mana dulu anak-anak di Jakarta sering bikin acara, misalnya band youth crew aja. Band belum ada terbagi lah dua, old school new school, tapi sebenarnya sama aja, cuma dibikin suatu segmentasi karena kalau yang mau mendengarkan old school di sini, yang dengarkan new school di sini, begitu juga dengan punk. Iya kan? Gitu. Jadi di situ kan artinya lo dan teman-teman berinisiatif untuk bagaimana kita closing ini punya gap. Kita bikin deh acara HC gitu. Atas kecintaan terhadap musik aja sebenarnya ya. Iya, benar.
Terus ya emang waktu itu lagi ngetren gaya seperti itu. Dan si Jone bikin flyer seperti itu bukan dengan maksud kayak kita mau nantangin berantem anak emo atau apa gitu. Ya bisa dibilang sebuah gimmick lah, tapi ya gimana sih, orang punya persepsi lain gitu. Sampai si Jone diancam mau ditembak lah, sampai dibilang apa acaranya mau diserbu lah gitu. Kejadian juga enggak? Kejadian enggak, malah acaranya rame banget. Karena gue salah satu saksi hidupnya lah ya. Gue saksi hidupnya yang gue ngeliat juga, gue nonton di acara itu, wah keren men. Yes, dan Jone itu teman-teman yang gaya seperti itu banyak gitu. Banyak. Jadi nggak mungkin banget ya. Kayak ngajakin berantem gitu. Iya. Emang persepsi orang aja yang terlalu berlebihan pada saat itu. Oke. Gitu. Di MySpace rame juga tuh. Oh, rame banget. Dulu MySpace tuh kayak apa ya? Kayak sosial media yang memang utama lah ya. Iya, MySpace ngebuka jalan banget sih buat musisi underground gitu ya. Bisa berkenalan sama ya orang dari luar negeri. Iya, gue kayak punya banyak teman dari Malaysia, Singapura itu emang awalnya dari MySpace. Iya bener. Dan lu adalah salah satu pelaku. Begitulah lo menunjukin sebegitulah penting sosial media itu terhadap keberadaan band. Iya betul. Ya, lo bikin teman di Facebook, dulu Facebook ya. Iya. MySpace dulu, Facebook, ya kan sampai hari ini. Gila, gokil. Sekarang Instagram. Gokil. Oh, sekarang YouTube di Raw Channel aja. Kayaknya kita bakal bikin podcast sih, kayaknya. Seru sih itu. Seru tuh. Rame-ramean tuh. Iya. Waduh. Terus ada yang orang punya persepsi. Yang menurut gue sih nggak setuju dengan persepsi ini. Mohon maaf, gue bilang gitu sama orang-orang itu. Gue nggak perlu sebutin orangnya, cuma ada yang punya persepsi kalau Final Attack adalah terornya Indonesia. Untuk dinotis, Terror tuh adalah satu band dari California ya, Scott Vogel dan teman-teman. Itu kita suka, musiknya mereka gila, keren. Di zaman itu keren. Iya. Apalagi yang video klipnya yang di LA itu ya, yang digorong-gorong tuh. Iya, Overcome ya. Overcome. Iya. Gila. Cuma kalau menurut pendapat lo, kalau gue sih enggak. Kalau misalnya FA Terror enggak dong. FA ya Final Attack, bos. Iya sih. Kalau menurut lo gimana? Gimana ya? Gue memang pas mulai bikin FA itu emang lagi suka-sukanya Terror. Terus gue emang pengen bikin musik yang ngebut tapi ada part heavy-nya juga gitu. Dan emang Terror musiknya begitu gitu. Oh. Jadi setuju nggak apa yang mereka sampaikan? Kalau untuk dibilang teror banget enggak sih ya. Enggak dong ya. Cuma ya emang mungkin mereka salah satu influence juga gitu. Ah iya, itu gue setuju. Iya. Benar. Beda banget loh Final Attack sama Terror. Indra Chino hari-hari makan nasi. Andri makan nasi. Iya. Ray makan nasi. Scott Vogel, David Wood jarang makan nasi. Mereka makannya kentang. Makanya makan kentang. Waktu kita ajak makan waktu Terror manggung kedua di Jakarta yang kita bikin acara, gue jadi LO tuh. Iya. Kita ajak makan di dulu apa namanya Kemang apa tuh? Yang Food sekarang Fest. jadi Kemang Food Fest. Iya. Makanannya baru pertama kali dia makan nasi. Terus kerupuknya aja si gitarisnya yang tinggi siapa namanya? Yang di Donnybrook? Martin siapa? Martin Stewart. Martin Stewart aja bilang, ini kerupuknya dibuat dari apa, bro? Gue bilang, dari beras, gue bilang gitu. Oh, dari beras. Oh, karena gue kalau kerupuk udang gue nggak makan karena dia alergi. Oh, oke. Oh, iya. Ingat kan itu gue cerita kayak gitu tuh. Dan ya beda lah, gila loh. Jauh beda. Musik juga beda, gila. Yang ini buatan Indonesia, yang sebelah sono buatan US. Hidupnya tempatnya beda. Iya. Auranya beda. Iya. Dia nggak ngalamin macet banyak motor nyelip-nyelip. Di sini kita jangan ngalamin mulu. Tapi walaupun LA juga macet ya. LA macet tapi nggak ada motor nyelip-nyelip kan? Nggak ada. Gitu maksud gue. Jadi nggak setuju ya? Ya setuju nggak setuju lah. Setuju nggak setuju ya? Ya tapi, mereka memang salah satu influence lah ya. Tapi terima kasih Indra sama mereka. Kenapa? Karena gara-gara itu orang jadi banyak dengerin FA.
Apa iya pengen tahu? Iya bener juga sih. Thank you ya. Thank you. Bener juga. Itu gimmick juga. Tapi Eva nggak bikin. Yang bikin tuh orang-orang lain. Iya. Orang-orang lain. Gila. Kalau sampai kepikiran kayak gitu keren juga, Nra. Kalau yang belum kenal Indra Cino itu salah satu bukan cuma musisi juga, tapi dia kolektor. Iya, kolektor. Lo kolektor ya? Vinyl, band, kaos band. Nah, terus ada yang unik nih, ada cerita sebenarnya. Dulu kita sering trading ya, Nda. Lu nitip sama gue nitip sama lu, kita nitip sama Yongki segala macam. Terus kemudian yang kocaknya lagi, gue punya cerita nih. Gue punya dulu lu pakai L ya? Iya. Pakai L. Sebelum Indra sekarang berposisi seperti ini, nanti kita cerita. Nah, terus gue sempet jualin kaos Ghost juga yang L. Pada saat itu lo udah downgrading lo punya t-shirt size. Bilang anjing, sialan. Wah, dia udah gak pakai t-shirt L. Anjir, gue udah naik ke XL waktu itu. Yang lo mau jual itu juga ya apa? Society Sucker. Iya anjing. Tapi itu band keren, men. Keren banget. Cuma saya nggak aktif ya. Saya nggak aktif, sayang banget. Gila Society Sucker. Society Sucker itu adalah judul lagunya Agnostic Front ya. Agnostic Front. Nah, di situ gua kaget sama lo sampai lo wah punya, gua nggak tahu ya. Karena gua nggak lihat prosesnya. Kadang-kadang kita kalau nongkrong gini kita nggak pernah lihat sekurus itulah lu gitu. Lu bisa ceritain nggak sih gimana ceritanya tuh lu bisa terjadi berat badan lu sampai turun berat gitu? Gue tampilin foto yang lama sama foto yang baru ya di sini ya. Oke, boleh. Jadi gue waktu itu tuh ya kayak gue pas bangun tidur gue ngerasa badan tuh nggak enak banget gitu. Dan ya pada saat itu gue kebetulan banyak juga teman-teman gue yang ngalamin ya hal-hal yang nggak menyenangkan lah, seperti kayak serangan jantung lah, kayak gitu-gitu. Terus gue jadi kayak takut sendiri gitu, nih gue juga harus ngerubah lifestyle gue mungkin gitu. Nah kebetulan tuh waktu itu si Andra sama Yagi itu pada latihan Brazilian Jiu-Jitsu gitu. Terus gue ngeliat, wah keren juga nih Brazilian Jiu-Jitsu gitu. Itu kan ya semacam gulat gitu lah ya. Lo atlet juga kan? Ya pernah lah ikut kompetisi. Atlet lah ya? Atlet dong. Terus jangan main-main sama doi maksudnya. Iya, terus akhirnya gue memutuskan ya udah kayaknya gue emang harus ikut juga deh. Move on lah ya. Iya. Setelah diajak-ajak sama Andra dan si Yagi berapa kali ya udah akhirnya gue oke lah gue ikut gitu sekalian ya bikin badan lebih sehat lah. Lebih sehat, bener. Udah tuh gue selama setahun lebih lah ya. Setahun lebih? Lo ingat gak tahun berapa tuh? Pokoknya gue baru mulai Brazilian Jiu-Jitsu tuh tahun 2016. 5 tahun setelah nikah? Iya. 5 tahun setelah nikah ya? 5 tahun setelah nikah. Okay. Dan setelah nikah tuh gue udah berat badan gue tuh naik pesat banget gitu. Topnya berapa kilo? Ingat gak? Topnya itu 80 kilo. Wih mantap. Terus gue ikut tuh Brazilian Jiu-Jitsu. Gue sebelum ikut Brazilian Jiu-Jitsu gue nggak tahu separah apa itu kondisi badan gue ya. Sampai gue ikut itu gue disuruh sparring lah sama profesor gue. Kalau di Brazilian Jiu-Jitsu kan coachnya disebut profesor. Itu gue dipasangin sama cewek. Waduh. Yang badannya kecil banget. Mungkin beratnya sekitar 45 kg lah ya. Karena profesor gue tahu gue masih baru. Dan ya belum bisa apa-apa lah gitu. Iya. Nah itu gue sparring sama dia cuma semenit. Gue langsung ngap dan langsung di tap out lah sama dia gitu. Kena submission, gue inget banget. Itu cewek loh dan berat badannya itu cuma 45 kilo lah, kecil banget gitu. Gokil. Itu gokil bos. Dan di situ gue jadi sadar kayak, aduh gue bener-bener out of shape. Dan gue bener-bener gak bisa berantem gitu. Waduh. Gitu akhirnya ya udah gitu, gue
rutin tuh latihan terus-terusan seminggu 3-4 kali tuh. Setiap latihan tuh kan sekitar 3-4 jam ya. Dan kalau latihan jiu-jitsu tuh setiap latihan tuh pasti ada sesi sparringnya gitu. Dan kalau Brazilian Jiu-Jitsu kan sparringnya tuh kayak bener-bener full body contact ya, kita banting-bantingan, terus ya cekik-cekikan, piting-pitingan lah kayak gitu. Dan ya berkat latihan yang keras itu dan jaga makannya selama setahun tuh gue bener-bener makan tuh cuma kayak dada ayam dibakar, plus sayuran gitu, kalau nggak salmon dibakar gitu. Jadi bener-bener gue jaga juga makanan gitu. Dan setelah sekitar 8 bulan jaga makan dan rutin latihan jiu-jitsu, itu berat badan gue tuh turun dari 80 kilo jadi sekitar 56 kilo. Dari berapa? 80 jadi 56? Iya. Dalam waktu? Dalam waktu sekitar 8 sampai 9 bulan lah. Nah, 8-9 bulan ya? Iya. Benar. Terus ya sampai sekarang sih gue berusaha jaga makan. Cuma kemarin tuh gue sempat cedera lutut. Iya. Itu gue berapa bulan nggak bisa latihan, nggak bisa olahraga. Iya benar. Terus lu cerita tuh sama gue tuh, gue ingat. Dan didiagnosa apa namanya, gue kena torn meniscus. Ya. Meniscus gue sobek. Disobek. Sebenarnya disuruh operasi, cuma karena biaya operasi yang nyampe puluhan juta. Iya. Itu. BPJS nggak tuh BPJS kayaknya nggak mengcover. Nggak mengcover ya. Iya. Meniscus tear tuh. Kalau di BPJS berarti lo harus dioperasi dibuka, nggak bisa pakai endoskopi biasanya. Iya. Terus udah gitu? Nah ya udah, berarti mau nggak mau tuh gue harus istirahat total, nggak boleh olahraga yang berat, lari pun gue nggak boleh. Sampai. Tapi di running maning lari? Kenapa? Lari nggak sih lo di running maning? Lari. Cuma kan itu setelah berapa bulan ya cedera itu, dan sampai sekarang tuh kalau gue lari tuh masih berasa sih sebenarnya. Lutut kanan gue. Terus nggak lama setelah lutut gue tuh tangan kiri gue juga cedera. Kenapa? Itu gue kena, kalau di itu namanya armbar ya. Tangannya yang ditarik begini nih gitu. Jadi sampai bunyi krak gitu. Yang cedera tendonnya atau apa? Nah itu gue belum tahu. Belum dicek ya? Sempat gue cek juga. Siap. Dan itu gue sekitar 2 bulan tuh harus istirahat total gitu. Soalnya gue nggak cek sampai MRI ya, jadi nggak kelihatan detail gitu. Iya betul. Terus ya karena gue banyak cedera dan kayak harus banyak istirahat, jadi kayak nafsu makan gue tuh balik lagi gitu. Dan lo takut juga nih ntar gue gemuk lagi. Iya. Capek-capek gue bikin kurus. Nafsu makan gue balik lagi. Terus selama setahun lebih itu kan gue makannya nggak enak terus tuh ya, maksudnya cuma dada ayam, sayuran ya kayak gitu dibakar-bakar. Nah sekali yang kena makanan enak jadi kebablasan. Gitu. Bener. Gak bisa berhenti itu biasanya. Iya, dan ya gue sempat naik tuh dari 56 ke 63 ya. Wih, lumayan ya. Lumayan tuh. Tapi sekarang udah mulai perlahan-lahan turun lagi. Ya, kemarin gue nimbang udah 5960 lah. 5960. Oke. Jadi tapi cara diet lo, cara makan lo tuh, itu lo dapat masukan dari siapa atau ikutin metode siapa nggak sih? Gue emang bukan dapat masukan dari siapa-siapa ya. Gue kayak tahu aja gitu kalau mau nurunin kolesterol atau mau gimana tuh kita harus makan ya kayak dada ayam gitu kan, nggak boleh ada kulitnya, nggak boleh ada lemaknya. Lemaknya harus yang dibakar. Iya, harus lo baca referensi lah ya. Iya, baca referensi lah. Terus apa ya, pagi itu gue selalu makan oatmeal pakai pisang gitu. Anjir. Nah, itu nggak enak banget. Aduh. Kan. Anyep, nggak ada rasanya. Coba selama setahun itu ya itu gue makanannya gitu-gitu aja terus. Iya benar. Alkohol berkurang, nanti kalau misalnya kurang bagus kita kurang. Alkohol berkurang. Gue emang dari dulu nggak terlalu ini. Itu alkohol ya? Nggak terlalu itu alkohol. Tapi bukan berarti kalau tidak minum alkohol, jualan alkohol nggak bisa.
jualan alkohol. Karena Indra salah satu supplier gua kalau nggak percaya. Gua yang unik tentang si Final Attack, terutama penggarapan ya di album Blind Conviction. Itu gila tuh. Artworknya keren. Gimana tuh ceritanya? Artwork lo kayaknya nggak pernah salah tuh, Ndra. Ceritanya ya, cerita di balik artwork itu sih, ya pada saat itu Jakarta kan lagi itu tuh ya bisa dibilang terpecah ya, jadi bagi dua gara-gara apa namanya, pemilihan gubernur itu ya. Gubernur apa presiden? Gubernur waktu itu. Oh, gubernur. Terus ya kita tahu lah, maksudnya yang bermunculan lah isu-isu SARA kayak gitu kan. Terus ya banyak kelompok-kelompok yang apa namanya, radikal. Merasa paling benar ya. Merasa paling benar. Terus kayak ya kepercayaan mereka itu udah yang paling benar, selain mereka itu salah. Gitu. Nah, ya inspirasi artwork covernya dari situ. Kan bisa dilihat tuh ya yang namanya kan Blind Conviction judulnya tuh ya, apa ini yang buta, apa kepercayaan yang buta gitu kan, orang-orangnya ditutup tuh matanya, terus kayak mereka menyerang kelompok minoritas gitu. Kan memang keadaan Jakarta pada saat itu ya kurang lebih seperti itu. Jadi ya itulah yang jadi inspirasi cover album kita yang terbaru. Iya, benar. Oke, menarik juga sih, menarik tuh. Dan itu yang garap siapa ya? Anggares juga ya. Oh, Anggares lagi. Nah, ini memang terbaik deh. Keren. Gambar menggambar. Iya, ilustrasinya bagus-bagus ya. Bagus banget. Oke, ini ngomong-ngomong gue muter di mana ya? Sini aja kali ya. Cuek. Bisa kan ya? Oh, di sana. Nah, ini kembali ke apa namanya, mengenai penurunan berat badan lo nih, Ndra. Tadi lo kan cerita lo cedera segala macam ya? Iya. Apakah itu ada kaitannya sama berat badan yang turun apa enggak? Gue rasa sih enggak ya. Enggak juga sih, emang enggak, karena ya lu lincah banget tuh jadinya ya. Iya, sparring Brazilian Jiu-Jitsu itu kan bener-bener keras ya. Jadi kalau emang kita salah gerak atau salah apa gitu, itu gampang cedera gitu. Dan kalau kita nggak buru-buru, misalnya udah kena pitingan nih, kita nggak buru-buru ngetap lah gitu, nyerah gitu, ya itu bisa cedera gitu. Jadi ya di Brazilian Jiu-Jitsu kita juga belajar untuk mengesampingkan ego gitu. Wah, itu penting tuh. Iya. Itu penting. Tapi memang secara personal ya, saat gua kenal dari dulu tuh tahun berapa ya, Ndra? Dari zamannya lo baru balik dari US ya. Iya, ketemu buncis segala macam, bagus segala macam. Lo bikin FA segala macam. Itu emang perubahan terjadi banyak ya. Dan alhamdulillah lebih baik kan gitu kan. Iya. Baik, lebih bagus deh. Dan pergerakannya ya kayak tadi, kejadian-kejadian nyata yang kita lakukan tuh hasilnya alhamdulillah nyata. Gitu. Dan secara ada nggak sih waktu apa namanya, waktu saat berapa 8 bulan 9 bulan turunin berat badan, ada gangguan emosional nggak? Gangguan emosional tuh ada sih sebenarnya. Cuma mungkin nggak berkaitan sama penurunan berat badan kali ya. Lebih ke apa ya, waktu itu banyak inilah apa namanya, pressure gitu dari keluarga lah atau dari lingkungan sekitar lah gitu, yang bikin gue sedikit agak, bukan stres sih, cuma ya tertekan gitu. Dan itu sempat kayak ya gitulah, mengalami anxiety ya waktu itu. Anxiety ya? Oh iya bener, lo pernah cerita sama gue tuh, pernah ngobrol. Cuma secara klinis gue gak akan bicarakan itu di sini karena itu
apa namanya, lebih yang secara klinisnya detailnya sih gue nggak akan ceritain. Cuma pengalaman lu nih sebagai orang yang ngalamin itu, dan gimana cara way outnya waktu itu? Way outnya? Karena udah melewati itu. Iya, salah satunya itu Brazilian Jiu-Jitsu, latihan olahraga gitu. Jadi kan kita kayak stres atau apa gitu, terus kita latihan itu jadi lupa semuanya gitu. Jadi kayak bener-bener fokus di latihan ya. Itu terus ya mungkin kalau gue pada saat itu nggak latihan Jiu-Jitsu mungkin bisa lebih parah gitu. Bener-bener. Soal di Jiu-Jitsu sendiri itu ya selain bikin gue lebih sehat, gue di situ belajar untuk jadi lebih sabar lah istilahnya. Terus apa ya, jadi lebih mengesampingkan ego kayak begitu. Jadi ya alhamdulillah gue dari latihan Brazilian Jiu-Jitsu itu jadi orang yang lebih sabar lah bisa dibilang. Asli lebih sabar. Asli canggih lah bro. Gila. Gue terinspirasi dari lu juga tuh. Wah gila, gokil nih anak nih. Keren nih. Ini something cool buat gue tuh yang kayak gini-gini. Nah, terus yang berikutnya tuh gue mau kasih edukasi sedikit lah ya kepada para pemirsa Raw Channel. Gue panggil rockers, anjing rockers. Jadi manusia itu punya yang namanya defense mechanism. Itu di ilmu psikiatri ya, defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Biasanya kalau arti yang paling mudahnya itu adalah misalnya gini, caranya dia membuang emosinya kemana. Nah biasanya kalau yang salah kaprah itu yang menjadi suatu masalah. Kalau yang ya kan, dan kalau misalnya ada mendominasi suatu unsur yang sangat psikiatrik atau psikiatris, itu biasanya bisa timbul yang sangat ekstrim. Contohnya temperamental suicide, terus kemudian atau dia lari ke dalam narkoba dan sebagainya. Cuma lo bukan yang itu ya, bukan yang itu. Dan ini contoh yang baik sebenarnya, kasus lo tuh contoh yang baik, dan defense mechanism lo ditunjukkan dengan Jiu-Jitsu. Sampai cedera lagi ya. Itu dia tuh. Dan ini buat teman-teman yang nonton channel ini satu contoh yang baik nih. Apa namanya, ketika Indra China menghadapi hidupnya, menghadapi reality kenyataannya, ini jalan yang terbaik dia, dan dia percaya untuk hal itu sampai lu maju untuk gue keep moving lah. Gue percaya dengan ini. Ini tahun berapa lu mulai diet? 2016. Sekarang udah 2020 bro. Bertahan doi. Terbukti nyata nih. Iya kan? Itu. Oke. Dan gue juga masih latihan ya sampai hari ini lu masih latihan. Iya. Lu jadi atlet profesional sih udah mantep tuh bro. Udah ketuaan ya? Iya. Banyak yang masih muda-muda, jago-jago ya? Jago-jago banget. Kalau gue ikut telat dong ya? Enggak juga ya? Ntar gue piting beneran, tapi pitingnya tempat lain. Oke, ini menarik sih gitu. Oh iya, tanggapannya keluarga, terutama bini lo ya, tentang lo drastis turun gitu. Ada satu analogi orang Indonesia, misalnya gini, misalnya gue kawin sama si A, perempuan A gitu. Iya. Terus tiba-tiba gue kurus, badan gue kurus, kering gitu. Terus biasa sih istri takut sama ibu mertua atau orang tuanya dia, lo nggak ngurus suami lo gitu. Gimana pendapatan si bini lo, si Rina gimana? Kalau bini gue sama keluarga gue ya mereka tahu kan aktivitas gue sehari-hari gitu, karena rumah orang tua gue juga sebelahan sama rumah gue gitu. Oh iya, deket-deketan. Iya, terus ya mereka tahu gue latihan Jiu-Jitsu, mereka tahu gue dietnya kayak gimana. Soalnya gue kan kalau makan suka tinggal ke sebelah gitu. Terus nyokap juga suka yang masakin dada ayamnya gitu. Kalau misalnya, artinya dapat support dari keluarga. Iya, dapat support dari keluarga. Dan ya mereka juga bilang ke gue gitu, setelah gue latihan Jiu-Jitsu itu kelihatan gue lebih lincah,
lebih apa ya, nggak kalau dulu kan gue bisa dibilang agak pemalas ya. Gitu, susah, mager. Iya, mager, susah disuruh ngapa-ngapain kayak gitu. Nah, keluarga gue ngeliat ada perubahan semenjak gue latihan jiu-jitsu itu. Masa perubahan yang lebih positif gitu. Benar. Jadi lebih lincah, jadi kalau mau ngapa-ngapain tuh cepat gitu kan. Kalau menurut mereka sih begitu gitu. Ya makanya mereka support banget gue latihan gitu. Emang keren. Nggak heran gue. Berarti nggak ada konflik ya sama keluarga, justru dikasih, oh lo mau diet, oke, gue bantuin. Iya gitu. Gila. Orang tua gue udah tahu gitu. Lo masih makan makanan junk food nggak? Yang selama setahun sampai berapa tahun tuh ya, itu gue junk food tuh benar-benar gue cut juga. Oh. Apalagi ya kayak McDonald's gitu, KFC gitu, gue kalau bisa ya jangan sama sekali lah. Jangan sama sekali ya. Cuma ya itu semenjak gue cedera kemarin itu gitu, gue jadi kayak ada trigger ya. Kena nih makanan enak junk food gitu, jadi kadang suka kebablasan. Dan kemarin gue tuh udah ngerasa gila, dalam waktu setahun gitu ya gue naik 6 kilo gitu. 6 kilo atau iya 6 kilo. Dan gue kalau sparring tuh belakangan ini, gue kalau sparring lebih gampang capek gitu. Nggak kayak kemarin-kemarin gitu. Kok gue jadi lebih gampang capek gitu. Maksudnya nafas gue lebih cepat habisnya gitu. Iya. Akhirnya ya udah gue mesti seperti kemarin lagi gitu, jaga makan. Terus rutin lagi olahraga. Dulu kan kalau gue lagi ngelatihan jiu-jitsu di rumah, gue kayak freeletics. Oh iya tuh. Kalau nggak sepeda statis gitu. Gitu. Jadi bener-bener seminggu full tuh gue kalau bisa jangan nggak olahraga gitu. Benar. Ya paling diselingin yang lebih ringan lah gitu. Jangan seminggu full olahraga berat gitu, itu juga nggak bagus kan. Bener, gue setuju. Gue ngalamin. Nanti kalian lihat ya perubahan Dr. Rao ya. Setahun lagi. Asik. Tahun kemarin 2019 gue udah berhasil nurunin 5 kilo. 5 kilo. Itu enaknya luar biasa. Iya. Sekarang ini gue lagi fokus kepada, tapi gimana ya, kepada perut nih. Gue fokus pada perut. Tapi cewek-cewek zaman sekarang suka yang perutnya buncit-buncit. Susah juga gue. Tapi bahaya kan kalau terlalu buncit ya. Oh bahaya, bener. Titit gak kelihatan. Iya bener. Ya cuma gue turun tuh 5 kilo gitu. Sekarang gue punya ini juga, resolusi dong ya gak sih? Resolusi. Dan mudah-mudahan kisahnya Indra nih bisa jadi inspiratif nih buat teman-teman yang lain. Dan amin. Jangan salah, proses itu harus dilewatin ya. 8-9 bulan tuh yang dibutuhkan kesabaran sebenarnya. Kesabaran banget. Kalau misalnya cuma berangan-angan doang sih nggak akan jadi. Karena gue juga ngerasain setahun 5 kilo aja udah alhamdulillah kali ya. Iya. Alhamdulillah loh. Biarpun gue punya target mungkin agak ekstrim sih. Cuma gue rasa gue juga harus realistis. Nggak mungkin sedrastis itu, karena nggak ada yang instan di dunia ini. Kecuali mie instan. Iya benar. Iya. Nggak ada instan, nggak ada yang gampang. Nggak ada yang gampang, benar. Harus benar-benar kerja keras. Harus benar-benar kerja keras, benar. Gue nggak ngebayangin sama lu sarapan oatmeal sama pisang, anjir. Itu nggak ada rasanya sama sekali. Itu makanan pasien gue di rumah sakit cuy. Cuma kalau kata dokter gue waktu itu, oatmeal tuh bagus buat nurunin kolesterol. Betul iya. Itu bener banget. Gue makan oatmeal pagi-pagi. Biarpun sebenarnya sekarang gue nggak perlu banget sih, karena gue setiap bulan gue cek tuh kolesterol, kolesterol total, apa namanya. Jadi ada serial kolesterol yang kita harus cek, triglycerid, ya, LDL, HDL dan sebagainya. Iya. Yang bagus HDL ya? Ya. High density lipoprotein. Iya. HDL. Nah, terus apa namanya? Yang unik dari lo, ketika fisik berubah, mental pun berubah ya? Iya. Mental berubah ya? Berubah. Gimana pendapat lo? Gimana ya? Lebih apa? Lebih sabar ya, pasti. Lebih sabar sih pasti tuh ya, lebih sabar, lebih. Gue ngerasa kalau lo tuh fatherly man. Bisa apa? Fatherly gimana maksudnya? Fatherly jadi lo kebapaan banget. Iya gak sih? Lo kebapaan banget. Masa sih ya? Iya. Gue ngeliat lo sekarang, lo kebapaan, which is
kalau orang udah mature, di atasnya kan ada fatherly itu. Kalau gue, ini kebapaan lo tuh emang keren, yang emang harus jelas ya. Ya intinya sih ya perubahan jadi lebih positif lah gitu. Positive mental attitude lah. Asik. PMA. Bener. Oke. Terus kalau adek lo gimana? Si Andri ada perubahan juga nggak? Kayak Andri gitu-gitu aja. Andri mah dari dulu udah gitu-gitu aja. Mau makannya kayak gimana, banyaknya seberapa ya nggak bakal gemuk. Cuma gue udah ingetin dia terus nih, walaupun lu kurus, lu bisa tetap kolesterol tinggi. Oh bisa. Iya. Bener, lu bener. Kolesterol itu tidak tercipta image karena lo badan lo kurus atau sangat gemuk, nggak ada sama sekali. Bener, kolesterol itu berada di dalam tubuh lo. Iya. Numpuk gitu aja. Iya. Gitu. Bener. Ra, gue mau nanya nih. Dulu ada zaman dimana kita suka Chicano berdua. Nggak kita doang sih, sebenarnya yang lain-lain juga. Iya, banyak Chicano. Tapi ternyata gue baru realize kalau misalnya nama Indra Chino itu ternyata keluarnya saat zaman lo masih di US dulu waktu sekolah ya? Iya, betul. Oh, oke. Tapi lo inspiratif juga tuh mengenalkan Chicano style tuh kayak gimana ya, kayak Latinos iya, gitu ya. Latinos gitu lah. Latinos, gitu. Asik. Esek. Tapi kita nggak jadi bandar narkoba. Yoi. Bagusnya. Nggak jadi El Chapo ya. Nggak jadi jadi drug dealer gitu enggak. Oh, gua iya. Nulis resep. Oh iya. Iya. Tapi nggak mudah dapat resep dari gua, nggak mudah, serius. Lo tanya aja siapa. Iya. Bener ya? Bener. Terus jadi akhirnya lo dikasih nickname nih Chino gitu. Iya. Semudah itu enggak? Iya. Tahun 2000 itu kan gue baru balik lagi ke US tuh ya, baru pindah lagi ke sana. Terus teman-teman gue kayak bingung gitu, maksudnya nama lengkap gue kan Yanuar Indra Prabowo. Terus mereka bingung gimana spellingnya gitu. Terus ada satu temen gue nyeletuk, mungkin karena muka gue Asia gitu kan, ya dulu gue panggil Chino aja ya. Nah dari situ udah nempel sampai sekarang. Chino. Iya gitu. Tapi nggak ada asal muasalnya Chino, dari apa dia punya apa ya, kayak dia ngeliat apa harus lo dipanggil Chino, atau dia punya apa dipanggil Chino. Ya mungkin karena Asian face aja. Ya gitu. Jadi ya Chino gitu. Yang dia tahu Chino ya. Iya. Kalau dia bisa bahasa Jawa lo dipanggil Mas Yanuar. Bener. Syukur orang bule nggak bisa bahasa Jawa ya. Kalau misalnya dia orang Betawi lo dipanggil apa ya? Bangdra atau Mandra gitu ya. Gila, goblok banget ya. Jadi sekarang nih FA Final Attack line up-nya udah fix nih ya. Si Iksan di drum, lo di gitar, Ray di gitar, Andri di bass, si Bagus di vokal. Terus lo punya band lain ya selain Final Attack ya? Proyekan lah ya jatuhnya, atau gimana? Proyekan apa aja tuh, Ndra? Ada gue satu bareng sama Jan, bareng sama Indra, Bogor, sama Bagas itu drummernya Tarkam. Anjir, doi. Tuh juga orang banyak banget bandnya tuh. Gila, super jablay doi, tapi canggih emang. Canggih emang doi itu. Super jablay. Semua drummer juga super jablay. Iya, hampir sekarang ya. Iya. Super jablay. Anjing. Oke, terus udah gitu. Itu musiknya ya semacam 80s hardcore lah, kayak Minor Threat, Negative Approach. Lo doyan banget Minor Threat emang. Iya man. Nah terus gue juga bikin band sama mati ya? Nggak, terus? Gue bikin band sama Widi, sama Rio, sama Kevin, sama Joseph. Pure Hate. Namanya Pure Hate, cuma ternyata itu band nama udah kepake. Anjir. Nama band punk lokal di Jakarta kalau nggak salah. Oh iya? Dan siapa? itu kayaknya udah band lama, soalnya gue ngeliat di flyer itu dia main di Jakarta Bersatu.
Woi. Jagal Bersatu yang pertama, volume pertama. Nah, gue lupa yang keberapa tuh. Cuma ada band-band apa lagi di situ? Straight Answer nggak? Aduh, gue lupa. Pokoknya dia ada Instagram. Oh. Terus dia tiba-tiba follow Instagram gue gitu. Dan gue liat, udah ada ternyata nama Pure Hate dan itu band lama gitu. Oh. Flyer juga flyer udah lama gitu. Nanti ya mau nggak mau kita yang harus ganti kan. Terus? Ya sampai sekarang belum kepikiran sih ganti namanya apa gitu. BTN mau BTN? Band tanpa nama. Aduh, Wid, sorry Wid ya. Tapi gue percaya Wid, kalau lo tuh sebenarnya belum bisa move on. Lo percaya nggak Widi belum bisa move on dari FA? Mungkin ya, gue nggak tahu juga sih. Tapi kalau menurut gue udah move on sih. Karena Wid, gue nemuin satu konten. Gue akan tampilin di sini nih. Namanya Widi Attack, anjing. Sumpah isinya tuh video-video band. Widi Attack. Gila. Lu liat di mana itu? Di YouTube. Gue tampilin nih. Nanti gue tampilin, maksudnya gue tampilin nanti di situ. Oke. Widi Attack. Gimana menurut lo? Ya mungkin karena dia sempat di FA ya, jadi pakai nama Attack itu. Cuma kalau menurut gue sih dia waktu di FTB itu udah move on sih, soalnya emang Widi tuh anaknya youth crew banget ya gitu. Jadi dia di FTB itu dapat gitu apa yang bener-bener dia ingin gitu. Sedangkan di FA kan gue nggak mungkin bikin musik yang ngebut mulu gitu. Gue pengen berubah gitu ya. Maksudnya setiap album tuh ada perubahan lah. Bener. Oke. Tapi Wid, jangan negative thinking dan jangan baper kalau nonton ini. Karena emang aktual gue dapet Widi Attack. Tapi nanti gue akan undang lo ke Raw Channel dan gue mau konfirmasi langsung sama lo. Lebih seru. Bener. Tapi Indra dan anak-anak lain gue rasa fine-fine aja. Fine banget. Kalau gue tulis Dr. Rautek, lo fine-fine aja kan? Fine-fine aja nggak sih? Nggak ada masalah. Kalau gue sebut misalnya gue Iman Cino, nggak ada masalah. Nggak masalah. Jangan-jangan gue disangka gue sama Indra saudaraan malah. Tapi gue rasa Widi tetap dalam satu keluarga yang satu keluarga lah di Final Attack ya. Oh iya pasti One lah. family memang. Ini selalu akan jadi bagian dari Final Attack. Benar, dan gue salut sama lo semua. Jujur ya, gue salut sama lo semua. Ketika lo bikin suatu napak tilas, gue nggak tahu sebutannya apa nih, itu yang di acara di Cubicles dan lo di upload di YouTube. Sekalian nih gue promote itu link di sini. Iya. Itu keren, Dra. Itu keren karena lo mendokumentasikan dari sekian lama lo berkarir, terus lo tunjukin ke semua orang. Gimana ceritanya, cuy? Jadi kita cut dulu. Jadi, Ndra, nyambung lagi ke obrolan kita. Tadi sempat ada kejadian teknis ya yang susah dikendalikan, which is hujan gede banget tadi. Hujan deras banget. Jadi kita sambung di sini nih. Di studio kandang ayamnya Dr. Raul. Jadi Dr. Raul's Cave. Dr. Raul's Cave ya benar. Jadi gue pengen tahu lebih banyak mengenai yang tentang Cubicles itu. Jadi si Final Attack bikin kayak napak tilas tuh udah berapa tahun berkarir, terus akhirnya bikin kerjasama dengan Cubicles dan kontennya menarik banget menurut gue. Viewernya juga banyak dan gue di situ belajar banyak sih sebenarnya dan banyak yang relate dengan kehidupan gue juga dan sebagainya. Itu gimana? Boleh diceritain nggak? Jadi itu awalnya idenya tercetus dari si Indra Frek sama Sida ya. Sida itu vokalisnya Dental Surf Combat. Dia sempat kerja di Cubicle kalau salah itu. Jadi Cubicle tuh punya tempat. Terus mereka punya kayak semacam program monthly atau apa ya, itu namanya In Our Room, di mana band underground atau indie itu pada main live di tempat itu gitu. Nah terus adalah tuh ide tercetus gimana kalau kita bikin acara tambahan gitu, ngebahas perjalanan Final Attack. Oke. Keren loh. Soalnya ya kalau menurut si Indra sama Sida ini
perjalanannya cukup menarik lah untuk dibahas gitu. Selain ngebahas FA, kita ngebahas scene Jakarta pada saat itu FA baru mulai juga gitu. Ya kurang lebih begitulah. Nice man, nice. Itu ada detail-detail banyak ya, ada t-shirt. Ada Iya. t-shirt yang udah gue punya dan udah sempit sekarang. Hampir semua rilisan t-shirt tuh kita display tuh pas itu. Hampir semua ya. Benar. Iya. Oke, terus ada rencana lain nggak sih nanti setelah 20 tahun, setelah 50 tahun? Mungkin bisa bikin. Kenapa enggak ya nggak sih? Mungkin ntar tunggu 20 tahun lah. Berarti 4 tahun lagi. 4 tahun lagi ya? Iya. Oh, 4 tahun lagi 20 tahun, anjir. Iya, tahun ini 16 tahun. 16 tahun. Anak 16 tahun tuh biasanya lagi SMP nih. Udah mau masuk SMA ya? Udah masuk SMA ya? Iya. Lagi gila-gilanya. Ya. Lagi suka nonton bokep. Yoi. Hormonnya lagi tinggi-tinggi. Hormon lagi tinggi-tinggi. Iya. Terus kaitan sama Jakarta hardcore nih. Heeh. Lu setuju ya kalau Jakarta hardcore tuh banyak drama? Gimana ya, namanya skena di mana-mana sih pasti ada aja ya drama ya, antara grup ini clash sama grup ini, atau si A sama si B kurang sreg gitu. Itu suatu hal yang nggak bisa dihindari lah. Cuma ya tetap aja sih, kalau saran dari gue tuh, kalau misalnya ada kayak omongan-omongan gak enak gitu, itu ya kita nggak usah ngejudge orang dari Omongannya, bener. Intinya adalah komunikasi. Itu paling inti. Kalau lu belum ngalamin, ya lu nggak usah ngejudge gitu aja. Itu bener banget. Itu bener banget. Dan apa namanya, lo sebagai di karir band, sebagai personal juga, Indra sebagai individual tuh ngalamin tuh pasti ya. Pasti lah. Pasti ngalamin ya. Ngalamin semua. Lu let it flow aja lah ya. Iya, let it flow lah. Jangan terlalu dipikirin. Lu benci haters gak? Enggak juga sih. Mantep. Haters juga ngebantu kita maju juga. Asli, serius gue. Kalau nggak ada haters malah kayak kurang Gak ada dinamikanya. Iya benar. Gak ada dinamikanya. Iya. PWG ada haters, malah tambah gede namanya. Malah tambah gede. PWG Iya. jadi gede Jadi karena gede karena APWG-nya. APWG-nya Iya, gila, asli gila itu. parah. Asli. Oke Indra, jadi kita udah sampai di penghujung nih sebenarnya. Iya. Aduh, melewati masa-masa sulit ya. Masa-masa sulit Masa sulit. gara-gara hujan. Gara-gara hujan, macet. Oke. Ada nggak lo harapan lo sebagai personal, sebagai apa namanya, personal Final Attack gitu di tahun 2020, kira-kira harapan lo apa sih? Buat Final Attack apa buat gue? Semuanya. Semuanya. Kalau untuk Final Attack ya seperti tahun-tahun kemarin aja, jalanin, nggak usah terlalu ya dibeban, maksudnya nggak usah terlalu kita harus gini gitu, maksudnya let it flow lah gitu. Ya kalau untuk personal sih ya seperti kemarin juga ya, pengen jadi individu yang lebih baik aja. Ya. Gitu. Gue rasa lo udah baik kok. Kita semua orang baik ya. Amin. Romantis kita. Insya Allah kita semua baik. Dan kita romantis ya. Romantis ya. Tapi kita romantisnya bukan kayak anak menteng yang suka bawa amis itu. Iya. Untuk keluarga apa enggak? Ya untuk keluarga sih yang pasti gue selalu berdoa cepat diberi momongan ya. Amin, gue doain. Amin. Saya doakan amin. Terus udah gitu? Itu sih udah tujuan gue paling utama. Nah, ya selain itu juga ya semoga usaha-usaha gue lancar. Pasti insya Allah gue doain lancar. Intinya jadi individu yang lebih baik. Udah gitu aja. Mantap. Oke, so para penikmat Raw Channel atau Rawkers, Rawkers itu ya. Rawkers nggak Namanya banget, Rawkers ya. Serius lo? Setuju nggak lo Tapi Rawkers? keren sih Rawkers. Rawkers, Ya, Rawkers ya, tapi Rawkers kan. Rawkers. Iya, setuju. Keren. Oke, para Rawkers, wah gue udah fase nih sekarang. Oke, tunggu lagi ya update dari kita. Terus kemudian kalau misalnya kalian punya ide, saran atau apapun lah, boleh komen tuh di YouTube kita. Atau kalau misalnya ada request, contohnya misalnya lo mau request tokoh siapa lagi yang lo mau angkat di sini gitu ya. Nggak musisi aja sih sebenarnya ya kan ya. Bisa stand up comedian, Benar. para pejabat di pemerintahan, Iya. iya kan? Siapapun lah itu bisa tuh lo request.
Bisa tulis di komen, bisa juga langsung ke Instagram gue di dr.raww, W-nya 2, Dr. Raw di Instagram. Bisa DM langsung. Terus kemudian jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa juga nyalain notifikasi untuk lonceng. Jadi tunggu selanjutnya konten-konten menarik dari Dr. Raw di Raw Channel. Oke, sampai jumpa lagi. Sikat, bra. Sikat, bra. Sikat.